pemikul momen, ya, komponen strukturnya itu terdiri dari balok, ya, ada balok, ada kolom, ada beam kolom join. Nah, baloknya ini, kemudian kolom, kemudian beam kolom join, ya. Jadi ada tiga komponen struktur yang harus kita lakukan detailing. Oke ya. Nah, yang balok sudah, kemudian kolom sudah, kita lanjut ke beam kolom join atau pertemuan balok kolom atau hubungan balok kolom. Oke. Yang pertama ini terkait dengan tulangan memanjang, berarti atau tulangan longitudinal. Nah, karena dia beam kolom join, jadi yang ditinjau ada balok, ada kolom, karena kan dia pertemuan antara balok dengan kolom ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini kolom, ya ini kolom, ini kolom, ini baloknya, ini balok. Nah, di sini gaya-gaya pada tulangan longitudinal balok di muka join harus dihitung atau diasumsikan tegangan tulangan tarik lenturnya adalah 1,25 FY. Berarti ini udah clear ya. Ketika kita ketika kita melakukan detailing balok, nilai ini sudah kita perhitungkan. Salah satunya adalah untuk menentukan nilai VU, ya, atau menentukan nilai gaya geser, gitu. Jadi ini sudah. Kemudian tulangan longitudinal balok yang dihentikan pada kolom harus diteruskan ke muka terjauh dari inti kolom terkekang dengan panjang penyaluran LD tarik, ya. Dengan panjang penyaluran LD tarik atau dan dalam tekan. Jadi maksudnya LD-nya atau panjang penyaluran itu dikondisikan sebagai tulangan tarik dan sebagai tulangan tekan. Namun ketika kita sudah mengakomodir sebagai tulangan tarik, maka tekannya pasti memenuhi syarat. Nah, ini biasanya pada beam kolom join yang poin ini ya, ini biasanya pada beam kolom join eksterior. Eksterior itu berarti contohnya ini. Misalnya misalnya berhenti di sini. Ini kan nggak bisa diterusin ke sini kan? Jadi balok yang tulangan longitudinalnya ini dibawa ke sini. Nah, L ini panjang penyalurannya sebagai LD tarik atau tekan gitu ya. Jadi masuknya ini kan dimasukkan ke dalam inti kolom, ya inti kolomnya, inti beton kolom kan ini. Nanti harus dimasukkan ke situ. Kemudian yang di sisi sini juga dibawa ke sisi satunya, bukan ini terus ke bawah, yang ini ke atas, enggak, tapi yang bawah, yang atas diturunkan ke bawah, yang bawah dibawa ke atas. Ini juga LD-nya sebagai LD tarik, gitu. Oke ya, baik.
Berikutnya, bila tulangan longitudinal balok diteruskan melalui join balok kolom, ya, dimensi kolom yang paralel dengan tulangan balok. Jadi dimensi kolom ini misalnya kolomnya ini kan dimensinya B kolom. Yang paralel dengan tulangan longitudinal balok, jadi tulangan longitudinal baloknya kan ini. Ya, gini. Nah, ini ada syaratnya. Tulangan longitudinal balok, ini D-nya berapa diameternya? B dari kolom ini minimal adalah 20 kali, oh sorry, ini bukan. Harus minimal lebih besar sama dengan 20 kali D tulangan longitudinal. Ya, gitu. Nah, ini untuk tulangan, untuk beton normal. Tapi kalau betonnya beton ringan, maka ini 26 kali. Begitu. Ya. Oke. Berarti dimensi kolom, ya, ini dimensi kolom ini juga dipengaruhi oleh tulangan yang terpasang ini. Atau ini ya, D tulangan. Nah, PK ini atau dia dimensi lebar atau lebar dari kolom, ya, lebar dari dimensi kolom ini minimal 20 kali diameter tulangan balok yang paralel. Itu untuk beton normal. Namun kalau untuk beton ringan maka dikali dengan 26 kali diameter tulangan longitudinalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini ya. Kemudian, ini ya pasal berikutnya ini tinggi join, berarti tinggi join ini. Itu minimal setengah dari tinggi balok. Bisa jadi seperti ini. Kalau ini kan tinggi join sama dengan tinggi balok. Ada kemungkinan tinggi join tidak sama dengan tinggi balok. Misalnya yang sini besar, ya, yang sisi sini besar, yang sini kecil, pendek. Nah, ini kan berarti tinggi joinnya mengikuti yang dimensi balok yang ini. Minimal setengahnya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan. Dimensi kolom yang paralel. Ini tadi. Ini kolomnya misalnya ya. Nah, dimensi baloknya ini. Sorry, diameter tulangan baloknya ini. Dimensi kolomnya ini. Ini paralel nggak dengan ini? Sama kan? Paralel kan? Nah, Iya. maksudnya itu. Jadi B kolom ini, ya ini, itu minimal 20 kali diameter tulangan yang paralel ini. Itu. Tulangan balok yang paralel dengan dimensi kolom. Dimensi kolomnya yang ini. Oke, begitu. Ya, saya lanjut ya. Oke, saya takut sinyalnya ini ya. Saya izin matiin ini dulu. Matiin kamera dulu aja. Oke. Berikutnya, ya.
Nah, untuk tulangan transversal pada join ya, ini sama dengan tulangan transversal pada kolom. Maksudnya adalah Anda kan waktu melakukan detailing kolom itu memasang tulangan transversal sejarak L0. Masih ingat? Betul? Ya. Nah, ini ya misalnya ini. L0-nya ini misalnya. Ini juga L0. Nah, ini kan sengkangnya udah sedemikian rupa, ya kan? Terus ini juga. Nah, ini tuh nggak berhenti seperti ini, nggak. Tapi jarak sengkang sejarak L0 ya dari ujung kolom ke ujung kolom berikutnya ini dilanjut masukkan ya, lanjutkan di dalam BIM kolom joinnya. Jadi seperti ini, samakan jaraknya dan jumlahnya. Jadi sejarak L0, ini L0 ya, lanjutkan hingga ke dalam BIM kolom join. Jaraknya berapa, terusin. Begitu. Ya. Oke, jelas? Jadi gampangnya tuh gini, sengkang yang ada di BIM kolom join itu samakan dengan sengkang yang dipasang pada kolom sejarak L0. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya, bila keempat sisi join terdapat balok yang merangka ya pada kolom atau nyambung dengan kolom, bila lebar setiap baloknya lebih besar 3/4 dari lebar kolom, maka jumlah tulangan transversal itu boleh direduksi setengahnya. Ya. Namun, jika Anda memiliki tingkat jadi Anda kekhawatirannya sangat tinggi, maka nggak perlu Anda reduksi, ya, karena ini sudah cukup aman, udah oke gitu, ya. Jadi ini boleh Anda reduksi, atau kalau tingkat kekhawatirannya sangat tinggi, nggak direduksi pun nggak masalah, karena itu lebih aman, lebih konservatif kan, begitu. Tapi kalau mau optimasi, silakan. Itu. Berikutnya, tulangan longitudinal balok yang berada di luar inti kolom harus dikekang oleh tulangan transversal yang menembus kolom dengan spasi, ya, ini spasinya itu misalnya D/4 atau 100 mm, gitu ya. Dan Anda bisa pastikan ini jika pengekang tersebut tidak diberikan oleh balok yang merangka ke dalam join. Jadi sebenarnya gini, tulangan transversal ya pada balok yang berada di pertemuan BIM kolom join ini kan sebenarnya sudah di treatment ya. Setiap balok yang berada di muka kolom itu kan harus dipasang sekang, ya kan, dengan jarak tertentu. Nah, kan Anda nggak mungkin ya masang sekang, ini Anda pasang ke sini lagi, ini kan susah ya. Nah, opsinya ini sebenarnya kalau Anda sudah melakukan detailing pada balok secara benar, terus pada kolom secara benar, maka ini sudah tidak perlu Anda perhitungkan lagi. Yang penting ya sengkang pada BIM kolom join itu Anda tarik atau Anda berikan sama dengan
jarak sengkang dan jumlah sengkangnya pada kolom sejarak L0. Jadi ini terusin aja, udah itu udah beres. Baloknya ini kan sudah Anda lakukan detailing gitu. Ya, ini kan harus kemudian udah Anda lakukan detailing. Nah, itu sudah cukup. Ini nggak perlu Anda masukkan lagi ke arah sini, nanti malah pemasangannya susah dan bisa jadi ya ini malah keropos karena saking rapatnya sengkang misalnya ya gitu. Kemudian yang berikutnya, bila tulangan momen negatif balok menggunakan kepala atau headed bar ya, headed deform bar. Bentuknya itu seperti ini. Jadi ini misalnya tulangan. Nah, ini biasanya ada ulirnya ya. Nah, ini dipasangin ini. Namanya itu thread headed bar. Ya. Ini ya, ini sudah diakomodir nih. Jadi tulangan yang menggunakan pembesaran atau kepala ya, ini diizinkan ya. Biasanya ini untuk mengurangi kerapatan tulangan. Jadi kalau tulangan berhenti itu kan biasanya harus ada panjang penyaluran kan. Nah, karena dia pakai headed bar, maka eh, dia nggak perlu pakai tulangan panjang penyaluran, cukup dipasang ini gitu. Namun ya, jika tulangan baloknya itu yang menggunakan headed bar ini berhenti pada join karena dia posisinya di eksterior, maka ujung atas kolomnya ini harus diteruskan ya di atas join minimal setinggi H kolom ya. Kemudian sebagai alternatifnya tulangan balok ini harus dikekang pada muka atas join. Jadi ini dipasang sengkang, itu sudah pasti ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini headed bar-nya ini ya. Nah, ini semua ada headed bar. Terus ini ya, ini kan berhenti di sini. Mungkin ini juga ada gitu ya. Anggap aja ini adalah. Nah, di sini disebutkan bahwa ujung atas kolom ini harus diextend setinggi H. Jadi kolomnya ini kan punya B dan H, ya. Misalnya H-nya ini. Berarti ini harus perlu ditambah setinggi ini. Dan ini juga harus dikekang. Nah, ini harus ada pengekangan. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan flat misalnya ini udah, ini enggak ada, itu jangan ya. Ini ditambah setinggi H. Ya, ditambah setinggi H. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, berikutnya ini adalah potongan tampak atas dari beam kolom join atau hubungan balok kolom. Nilai Vn ya, Vn
nilai Vn ini, ya, ini sama dengan 1,7 lambda, ya, kali akar FC frame kali AC. Ini AC. AC itu adalah luasan dari join. Vn adalah geser nominal dari join tersebut. Kalau keempat sisinya ini terkekang, ya, sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4 terkekang, maka Vn-nya adalah 1,7. Jika ada dua sisi yang terkekang dan saling berhadapan, ini kan saling berhadapan ya, atau tiga sisi terkekang, ada yang saling berhadapan, ya, maka nilai Vn-nya atau kuat nominal gesernya adalah 1,2 lambda kali akar FC frame kali AJ, gitu ya. Nah, lambdanya itu adalah kondisi betonnya, beton normal atau beton ringan. Berikutnya, kalau posisi dari beam kolom joinnya seperti ini, ya, balok yang mengekang, balok tidak saling berhadapan. Ada balok tapi tidak saling berhadapan. Dia posisinya seperti ini. Maka nilai Vn-nya adalah 1 kali lambda kali akar FC frame kali AJ, gitu ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, ya, kondisi beam column joint seperti ini, kalau pada sistem rangka pemikul momen, ini letaknya ada di mana? Di interior, eksterior, atau di mana? Di bawah, di atas? Halo? Yang ada 4 itu, Bu. Ya, yang ini. Di interior, Bu, di tengah-tengah. Oke, ini di interior ya. Kalau beam kolom joinnya itu dikekang oleh balok pada 4 sisi, maka kuat gesernya menjadi besar, ya, kapasitas atau geser nominalnya menjadi besar. Gitu, ya. Nah, selanjutnya kalau seperti ini atau seperti ini, ya, ini kuat geser nominalnya turun. Kalau ini awalnya 1,7, ini jadi 1,2. Berikutnya, kalau nilai Vn-nya, kalau kondisinya seperti ini biasanya ada di eksterior ya, sudut. Nah, ini kuat gesernya menjadi turun lagi, gitu. Oke, ada pertanyaan? Mau mastiin, Bu, untuk yang AJ kan luasan join tersebut berarti luas kolomnya ya, Bu? Betul. Jadi ini, ya, ini. Nah, Vn ini nanti kita bandingkan. Vn ini harus lebih besar dari Vn-nya. VU. Jadi VU yang terjadi pada join ini harus lebih kecil dari PVN. Ya. VN-nya mana? VN-nya ya ini, atau ini, atau ini. Begitu, ya. VU-nya mana? VU-nya nanti. VU-nya ada di slide terakhir. Nanti ini kita mencari nilai VU dari persamaan kesetimbangan gaya-gaya yang terjadi pada beam kolom join, ya. Ini nanti kita bandingkan terhadap VU-nya. VU-nya dari tulangan yang terpasang di beam kolom join itu menghasilkan gaya geser. Gaya geser yang terjadi atau VU ini harus lebih kecil dari PVN. PVN dipengaruhi oleh apa? Luasan, salah satunya adalah luasan dari penampang kolomnya atau penampang join. Belum tentu penampang join itu sama dengan penampang kolom. Bisa jadi karena
BIM kolom joinnya nggak mencukupi, ini Anda lakukan pembesaran di join, bisa aja kan? Seperti itu, sehingga penampang dari BIM kolom join ini bisa lebih besar daripada luasan penampang kolom. Kemudian juga kapasitas geser kolom join ditentukan oleh mutu betonnya. Yang ketiga adalah kapasitas geser dari BIM kolom join juga ditentukan oleh kondisi pengekang dari balok-balok yang merangkai atau kondisi balok yang bertemu pada BIM kolom join tersebut. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sama di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Join, ini ya, suatu join atau BIM kolom join dianggap terkekang oleh balok apabila lebar baloknya itu lebih besar 3/4 dari lebar efektif join. Itu ya. Jadi misalnya tampak atas, joinnya ini. Terus baloknya, lebar baloknya ini. Kalau B balok ini tidak lebih dari 3/4. Oh, tidak lebih dari 3/4 lebar join, maka join ini tidak dianggap terkekang, gitu ya. Sehingga mungkin perlu ada treatment khusus. Oke, jadi kalau Anda melakukan pembesaran di join juga memperhitungkan lebar baloknya ya. B balok ini berapa? Apakah lebih besar atau lebih kecil? 3/4 join. B join. Itu. Oke. Selanjutnya, misalnya ini ya, posisi join ini ada di ujung, ya ada di ujung. Mungkin aja ini seperti ini atau di eksterior. Nah, kalau Anda mungkin pernah lihat ada struktur yang di sini tuh nggak ada apa-apa, tapi kok dipasang ada balok di ujungnya, atau mungkin ini untuk cantilever misalnya ya. Nah, jika panjang dari terusan balok ini ya minimal sama dengan tinggi balok, ya ini H, ini panjangnya L sama dengan H balok. Nah, ini dianggap bisa mengekang balok kolom ini atau join ini ya. Berarti kalau bentuknya seperti ini, misalnya L-nya sama dengan H balok, ini ada extend ya, extend balok seperti ini. Nah, ini bisa dianggap sebagai balok yang mengekang join. Begitu, ya. Tapi kalau ini misalnya nambahnya cuma segini, ini nggak ada, ya. Berarti ini nggak bisa, apalagi L-nya, L ini lebih kecil dari H balok. Berarti ini tidak dianggap memberikan kekangan pada join. Begitu, ya. Kemudian luas penampang efektif dalam suatu join itu sama dengan AC atau H join kali B join. H join itu sebenarnya bisa jadi ya sama dengan H kolom atau B join itu sama dengan B kolom. Namun ada kasus tertentu yang H join tidak sama dengan H kolom dan B join tidak sama dengan B kolom. Gitu ya. Oke. Bila ada balok yang merangkak ke dalam kolom,
yang lebih besar lebarnya, ya, maka lebar efektifnya itu maksimal adalah ini, gitu ya. Tidak boleh lebih dari B kolom plus H join atau 2 kali lebar balok. Oke. Tapi jarang sih ya ada balok yang lebih besar daripada dimensi kolomnya. Nanti bim kolom joinnya yang biasanya kalah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke panjang penyaluran atau sambungan lewatan. Oh, oke. Panjang penyaluran tarik dengan kait standar untuk tulangan D diameter atau di form ya 10 sampai 36. LD-nya adalah ini ya. Ini sebagai panjang penyaluran tarik. Berikutnya ya, untuk beton normal ini ada syaratnya. Ini harus lebih besar dari 8 diameter tulangan utama atau 150. Pastinya ini pasti lebih besar ya. Tapi untuk beton ringan ini nilai LD ini harus lebih besar dari 10 D atau 10 kali diameter tulangan utama atau 190. Ya. Nah, berikutnya lambda ini adalah kondisi beton yang digunakan. Apakah beton ringan atau beton normal. Oke. Bu, saya mau nanya Bu. Oke, silakan. Kan di materi sebelumnya yang di detailing balok, Mm-mm. poin mutu beton pasal 18.2.5.1 itu kan dia dijelasin ya Bu. Ya. Untuk beton normal itu FCRC-nya lebih dari 21 MPa dan untuk beton ringan itu FCRC-nya lebih besar dari 21 MPa, kurang dari 35 MPa. Nah, misalnya ada beririsan Bu, misalnya kita pakai 30 MPa. Nah, itu nanti kita gunain lambdanya itu untuk yang lambda beton ringan atau lambda yang beton normal Bu? Nah, beton yang Anda gunakan beton ringan atau bukan? Beton ringan bisa sampai 30 lebih, tapi mungkin nggak sampai yang tinggi banget gitu. Kalau pakainya beton ringan ya masuknya beton ringan. Kalau pakainya beton normal gitu. Oh ya, tergantung Ya, kita ya oh ya, baik. tergantung materialnya. Apakah dia beton ringan atau beton normal, bukan FC frame-nya, bukan ya. Tapi kategori betonnya. Oke? Sama-sama. Nah, berikutnya ini untuk tulangan yang berkepala ya. Panjang penyaluran tariknya harus mengacu pada detailing tulangan ya sesuai SNI 2847 2019. Kecuali spasi bersih antar tulangannya itu lebih besar dari 3 kali diameter tulangan utama ya. Oke, biasanya kalau pakai headed bar itu memang jarak antar tulangannya menjadi agak jauh karena kan panjang penyaluran atau overlapping tulangan itu sudah tidak diperlukan lagi gitu ya. Baik. Nah, sekarang panjang penyaluran tulangan tarik lurus ya untuk tulangan D. D10 sampai 36
itu minimal 2,5 LD. Bila beton yang dicor di bawah tulangan tersebut tidak melebihi 300. Ya, jadi LD-nya itu belum langsung bisa dipakai, harus dikalikan lagi. Ya, ada yang 2,5 LD, ada yang 3,25 LD. Oke, kalau 3,25 LD itu bila tinggi beton yang dicor bersamaan di bawah batang tulangan melebihi 300 mm. Itu. Kemudian tulangan yang lurus ya, yang berhenti pada join harus melewati inti terkekang kolom. Nah, ini maksudnya seperti ini ya, misalnya ini kolom. Ini berhenti. Kan kalau yang di lantai atas kan berhenti ya. Nah, berhenti. Anda nggak bisa masukin kemana-mana lagi. Nah, misalnya gitu. Berarti ini itu kita masukkan ke sini. Berarti misalnya ini berhenti di sini. Kan nggak boleh kan? Nah, ini berarti harus Anda masukkan lagi ke sini. Atau gini, ini bisa. Gitu. Terus ini biasanya karena biar terintegrasi dia ke sini. Ya, seperti itu. Nah, ini kan berhenti, terus ini berhenti, terus ditekuk masuk ke inti kolom lagi, ya. Nah, ini ada perpanjangan 1,26. Kemudian, jika tulangannya itu pakai epoksi atau dia ada lapisannya, itu juga ada panjang penyaluran tertentu. Biasanya ini diatur di detailing di sini. Gitu. Jadi kalau pakai epoksi, ini kan berarti tulangannya ini ada pelapisnya, ya. Itu. Jadi kemudian kekuatan epoksi ini kalau dia dilapiskan ke tulangan, ini kan dia menjadi seperti kayak lem gitu ya. Terus antara epoksi, jadi ada dua permukaan material yang berbeda. Ada tulangan dengan epoksi, epoksi dengan beton. Tuh, ya. Jadi betonnya tidak langsung berinteraksi dengan tulangan, tapi tulangan beton itu biasanya ada pengaruh terhadap kekuatan lekat dari tulangan tersebut. Itu. Terus berikutnya ini adalah ilustrasi dari sengkang yang disebut dengan sengkang tertutup atau hoops ya, sengkang tertutup atau hoops. Nah, kuncinya ada di sini. Kenapa dia disebut sengkang tertutup? Karena panjang kaitnya ya minimal adalah 6G atau 75 mm. Kalau kait ini tidak memenuhi syarat itu, maka ini tidak disebut sebagai sengkang tertutup. Itu. Nah, ini juga ya, setiap kait yang dipakai pada SRPMK itu harus memenuhi syarat sebagai sengkang tertutup. Ya. Syaratnya apa? Panjang kaitnya.
Oke, jelas ya. Panjang kaitnya baik kait 90 derajat maupun kait 135 derajat. Ya. Oke. Selanjutnya